disentuh nih. Tapi ada Tuhan yang bisa sentuh. Ya saya Tuhan kan yang lebih hebat ini dong. Ini Tuhan tuh harusnya lebih hebat. Karena dia maha kuasa. Jadi Tuhan itu ya logikanya nggak punya sekutu dan nggak butuh sekutu. Jadi kalau ada Tuhan yang punya sekutu dan butuh sekutu, itu berarti dia bukan Tuhan. Paham ya? Apalagi ada Tuhan yang turun ke bumi ya, karena dia tidak equal gitu. Karena Allah pernah mengatakan ya di kitab itu, ketika Musa pengen tunjukkan dirimu, apa kata Allah? Tidak sanggup memandangku, gunung-gunung bukit pun akan hancur kalau memandangku, kata Allah gitu. Nggak ada yang sanggup memandang Allah, guys. Dan makanya Yesus katakan kan, tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya. Nggak ada yang pernah, guys, melihat Allah atau mendengar suaranya. Ya, berarti Yesus bukan Allah. Karena kalau Yesus Allah, Yesus akan katakan gini, kalian sudah melihat Allah, aku nih. Tapi tidak, dia katakan tidak ada yang pernah seorang pun yang melihat Allah atau mendengar suaranya. Berarti Yesus bukan Allah, karena tidak pernah ada orang yang melihat Allah atau mendengar suaranya. Ya, sementara Yesus ngomong begitu, berarti itu ya Yesus bukan Allah, guys. Untuk mengalahkan kematian bagi kita. Ingat ya, orang yang sudah mati berarti dia sudah kalah dengan kematian. Orang yang bisa mengalahkan kematian adalah orang yang mati. Ingat ya. Contoh. Orang kalau anak atau main bola enggak, atau main apapun itu. Pertandingan bola lah enggak, atau tinju. Kemarin Manny Pacquiao lawan siapa tuh kalah dia. Dia sudah kalah, guys. Paham ya? Udah kalah ya kalah. Kalau Yesus mati berarti dia kalah sama kematian. Berarti kematian yang menang, bisa merenggut nyawa Yesus. Paham ya? Jadi Yesus bukan mengalahkan kematian, kematianlah mengalahkan Yesus. Paham ya? Ketika saya nanti mati, berarti saya kalah oleh kematian. Karena kematian berhasil merenggut saya. Perkara nanti saya hidup lagi, bukan berarti saya mengalahkan kematian. Karena skornya ada 1-0 untuk kematian. Ketika kematian itu membuat kita mati, itu berarti skornya udah 1-0. 1 untuk kematian, 0 untuk kita. Karena kita takluk di depan kematian. Buktinya kita mati. Udah 1-0 tuh, guys. Udah kalah kita. Perkara kita bisa balikin, bisa kita hidup lagi, itu masih 1-1. Dia masih 1 skornya. Karena dia bunuh kita. 1 skornya. Kita bangkit kan nggak bunuh dia. Kita bunuh kematian nggak? Enggak. Dia kematian tuh ada masih. Jadi skornya masih 1-0. Karena kita tidak balas. Ini gini, banyak gini. Kayak tanding bola lah ya. Ketika kematian datang menjemput Yesus, itu sama kayak skor, anggaplah Yesus adalah Prancis. Kematian adalah Brasil. Ketika final Piala Eropa mana ya? Italia dan Spanyol. Anggaplah kematian itu adalah Italia. Ya kan? Yesus adalah Spanyol. Ketika Italia mengalahkan Spanyol, menyerangkan gol, ya, itu berarti Spanyol sudah kalah. Ketika Italia masukkan gol, de facto kalah dong 1-0 kan. Nah, habis itu masih bermain, bangkit lagi. Italia bangkit, Spanyol bangkit lagi, tapi tidak berhasil membalas gol gitu. Berapa skornya? 1-0, guys. Masih menang Spanyol, Italia. Sama kayak Yesus. Yesus tidak pernah membalas kematian. Ya, skornya masih 1-0. Kematian 1, Yesus 0. Dia bangkit, tapi kan dia tidak membalas kematian. Kematiannya tetap ada. Jadi kematian itu terus menghantui, guys. Ingat setelah Yesus bangkit, masih ada orang mati ya. Berarti kematian itu masih merajalela. Berarti skornya bukan 1-0, guys. Berapa skor kematian coba? Nggak ada yang bisa mengalahkan kematian manusia. Manusia nggak bisa mengalahkan kematian. Karena kematian adalah, yang mencabut nyawa adalah malaikat yang pencabut nyawa. Itu adalah malaikatnya Allah gitu. Manusia nggak bisa mengalahkan kematian, nggak bisa mengalahkan Allah gitu. Bagaimana bisa manusia mengalahkan Tuhan, mengalahkan malaikat pencabut nyawanya? Nggak bisa, guys. Nah, jadi aneh kan kalau ada manusia bisa mengalahkan Tuhan, bahkan membunuh Tuhan gitu. Paham ya? Untuk membunuh malaikat pencabut nyawa aja kita nggak mampu. Apalagi bunuh Tuhan yang menciptakan malaikat pencabut nyawa itu. Nah, Yesus mati oleh malaikat pencabut nyawa. Coba. Apakah Yesus membunuh malaikat pencabut nyawa? Tidak. Malaikat pencabut nyawa itu terus ada untuk mematikan manusia-manusia lainnya, guys. Jadi Yesus faktanya kalah oleh kematian. Yesus nggak pernah menang melawan kematian.
Orang yang menang lawan kematian itulah orang yang pernah mati. Cuma satu orang yang tidak pernah kalah lawan kematian. Siapa itu? Itu Allah. Allah satu-satunya yang tidak pernah kalah oleh kematian. Karena cuma Allah yang tidak mati. Malaikat kematian pun nanti akan mati. Jadi Allah menyuruh malaikat kematian untuk mengambil nyawanya sendiri. Terakhir, setelah malaikat kematian telah mengambil semua nyawa seluruh makhluk, termasuk malaikat lainnya dan juga semuanya lah gitu. Tinggallah Allah dengan malaikat maut berdua. Allah perintahkan, sekarang cabut nyawamu sendiri. Akhirnya tinggal Allah sendiri. Nah, Allah tidak ada yang menyamai dia, guys. Allah hidup sendiri dan tidak mati-mati. Jadi yang bisa mengalahkan kematian siapa? Cuman Allah. Yesus takluk oleh kematian. Skornya udah 1-0 untuk kematian. Ya, Yesus skornya 0. Karena Yesus tidak pernah mematikan kematian, tapi kematian mematikan Yesus sekali. Yesus pergi, ya, kematian masih ada untuk mematikan orang-orang lainnya, guys. Itu termasuk kita nanti tentunya. Supaya kita yang bersekutu dengan Dia juga akan bangkit dari kematian. Jadi kalau kita bangkit dari kematian, Yesus bangkit dari kematian, berarti sama dong. Ya sama. Berarti bukan Tuhan dong? Bukan Tuhan. Karena sama, guys. Tuhan itu tidak bangkit dari kematian. Tuhan itu tidak pernah mati. Jangan kan bangkit dari kematian. Mati dia nggak pernah. Jangan kan mati. Tegur saja nggak pernah. Sesatunya nggak pernah, guys. Itu logikanya Tuhan. Beda dengan manusia dong. Yang bisa tergores, bisa dibunuh, bisa mati. Jadi kalau kita bangkit bersama Yesus, wajar. Karena Yesus manusia, sama kayak kita. Yang nggak pernah mati, nggak pernah bangkit, siapa? Allah. Paham ya logika berpikirnya ya? Dan hidup abadi bersama-sama dengan Dia. Nah ingat ya. Jadi kita sama dengan Yesus, guys. Sama-sama mati, sama-sama hidup abadi. Yang beda tuh Allah. Allah tuh nggak pernah mati. Dan dia hidup abadi terus. Bahkan persamaan yang kita dengan Yesus adalah sama-sama dilahirkan. Bedanya kita beda sama Yesus, beda dengan Adam. Kita beda sama Yesus beda dengan Adam. Yesus dilahirkan dengan tanpa bapak, Adam tanpa bapak dan ibu, kita dengan bapak dan ibu. Tapi sama-sama dilahirkan, guys. Gitu. Tuhan tidak dilahirkan. Bahkan, jika kamu membaca Alkitab dengan benar, kamu akan menyadari bahwa salah satu tema utamanya adalah bagaimana caranya untuk bersekutu dengan Tuhan. Iya, karena perjanjian baru itu memang menyamakan Tuhan dengan manusia, makanya bisa diajak bersekutu. Ya, makanya saya katakan ya, akan beda logikanya kalau Anda itu tidak menyamakan Tuhan dengan apapun. Kan dikatakan di perjanjian lama, Tuhan langsung mengatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama. Alias membandingkan, mengumpamakan tuh berarti menyekutukan gitu, guys, sehingga sama. Kita ini, Yesus mati, kita mati. Yesus bangkit, kita bangkit. Kan sama itu. Dengan kepada siapa, kata Allah itu? Kepada Yesus. Yesus sama dengan kalian gitu kan? Jadi sekali lagi tidak ada yang sama, serupa seperti dengan Allah gitu. Jadi kalau kita mati, berarti Allah nggak pernah mati. Kita bangkit, berarti Allah nggak pernah bangkit. Kita makan tidur, berarti Allah tidak makan tidur. Yesus itu semua melakukan, guys. Dia mati, dilahirkan, hidup lagi, makan minum. Makanya Yesus bisa bersekutu dengan kita, sama-sama ciptaan. Allah tidak bisa bersekutu sama kita, karena dia nggak butuh kita, dia bukan ciptaan, guys. Jadi kita yang bisa bersekutu adalah ciptaan dengan ciptaan. Pencipta nggak bisa bersekutu, bukan nggak mampu, karena mau buat apa? Jadi logikanya lah bukan nggak mampu, tapi buat apa? Powerful begitu kok butuh sekutu gitu. Paham ya logika berpikirnya? Nah, kamu mau memilih Tuhan yang mana? Itu terserah kamu. Ya saya pilih Tuhan yang maha kuasa dong. Tuhan yang nggak bisa dibunuh, Tuhan nggak bisa disentuh, Tuhan yang nggak bisa apa-apain lah, guys. Tuhan yang nggak bisa mati, Tuhan yang tidak dilahirkan. Saya akan pilih Tuhan yang tidak butuh sekutu gitu, yang dia tuh maha kuasa, dia nggak butuh sekutu gitu. Ngapain saya pilih Tuhan yang butuh sekutu, yang ngajak bersekutu? Bersekutu tandanya nggak mampu. Amerika, kalau dia mampu melawan Tiongkok, melawan apapun itu, Anda tahu dulu ya waktu perang itu kan. Coba, kalau mampu dia nggak perlu bersekutu. Orang-orang bersekutu lah tandanya dia nggak mampu, guys. Makanya mencari sekutu dia. Kalau dia mampu dia bisa sendirian. Jadi sekali lagi orang yang Tuhan yang bersekutu adalah Tuhan yang nggak mampu. Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang tidak perlu sekutu, karena dia sendirian, Esa, maha kuasa. Tidak bisa mengalahkan dia, guys. Maka dia nggak butuh sekutu. Kamu
Kamu boleh memilih Tuhan yang butuh kamu bela, atau memilih Tuhan yang membela kamu. Ingat ya, Tuhan yang yang Allah ini tidak butuh kita bela. Ingat ya. Contohnya, buktinya apa? Ketika dia menenggelamkan Firaun, Firaun di Laut Merah. Dia nggak butuh kita, tapi kita butuh dia. Musa butuh Allah untuk menenggelamkan Firaun. Ya, umat Nabi Muhammad butuh Nabi Muhammad. Butuh Allah untuk melawan waktu di perang yang 300 kaum muslim melawan musuh itu kan. Itu Allah menurunkan bala tentara di langit, tentaranya malaikat di langit. Itu kita butuh bantuan dia. Dia nggak butuh bantuan kita, guys, gitu. Makanya dia nggak butuh sekutu. Ini sekali lagi ya, yang butuh bantuan adalah Yesus. Makanya dia butuh sekutu. Dia butuh muridnya untuk membeli pedang, untuk jaga-jaga di depan pintu. Dia butuh sekutu, guys, karena dia bukan Tuhan. Kamu boleh memilih Tuhan yang menganggap manusia sebagai musuh, atau memilih... Contoh, kayak satu lagi yang Yesus pernah katakan ya, ambillah kambing itu, keledai itu, dan apabila orang melihatnya, katakan Tuhan meminjamnya. Tuhan meminjamnya. Itu Tuhan ya, bukan Tuhan, guys. Karena Tuhan tidak mungkin minjam keledai. Tuhan itu kan maha kuasa, dia tinggal bilang kun fayakun, jadilah keledai. Ngapain dia minjam keledai orang, guys? Dan ingat, yang dilakukan Yesus itu bukan minjam, tapi mencuri tepatnya. Kenapa saya katakan mencuri? Karena dia tidak meminta kepala orangnya. Dia katakan, ambillah keledai itu. Kalau yang punyanya lihat, katakan Tuhan meminjamnya. Jadi dikatakan meminjam ketika sudah ketahuan. Itu bukan minjam, mencuri ya. Minjam tuh datangi baik-baik. Boleh nggak saya pinjam keledainya? Kalau boleh ambil, kalau nggak boleh tinggalkan. Ini nggak nanya, nggak langsung main ambil gitu aja, itu mencuri guys. Ya kan? Dia kalau orang tuh tahu kalau keledainya diambil, kalau tidak gimana? Ini adalah minjam tuh bukan begitu. Minjam itu adalah baik-baik. Dapatkan dulu pengakuan dia, baru Anda ambil. Kalau tidak, ya jangan Anda coba-coba menyentuhnya pun jangan boleh gitu kan. Pilih Tuhan yang menganggap manusia sebagai sekutu. Kalau saya tidak mau memilih Tuhan yang penuh kebencian dan memusuhi manusia. Ingat ya, Tuhan itu tidak penuh kebencian. Dia mau ke manusia dengan ini ya. Coba Anda bayangkan, hakim. Hakim ketika dia menghukum terdakwa, apakah dia benci? Tidak. Ada orang pelaku pembunuhan, ada orang pelaku narkoba, korupsi. Ketika hakim jatuhkan hukuman, kamu penjara semua hidup, kamu penjara 3 tahun. Apa hakim benci? Ya memang dia hakim. Hakim tugasnya menjatuhkan putusan. Paham ya? Sama kayak Nabi Muhammad. Sekiranya putriku ya ini melakukan mencuri, ini saya akan potong tangannya. Ya kan? Apakah Nabi Muhammad benci pada putrinya? Tidak. Kalau dilakukan itu akan dipotong. Kenapa? Karena dia menjalankan syariat Islam, guys. Paham ya? Dia tidak pernah bunuh. Jadi contoh, ketika Allah ciptakan surga neraka, apakah dia benci manusia? Ketika dia ciptakan neraka, tidak. Itu hukuman sebagai sebagai peringatan. Ini loh aku ciptakan neraka, wahai manusia dan jin. Kalian coba ya, melawan perintahku, ya, tidak patuh sama aku, apalagi sampai syirik ya, menuangkan sayang aku, menuangkan Yesus dan Roh Kudus. Nanti kalian akan lempar ke neraka ini. Apakah Tuhan benci kita ketika dia ciptakan neraka? Tidak, justru dia sayang sama kita. Apa saya katakan sayang? Karena kalau tidak ada neraka, orang akan jahat semuanya, guys. Coba Anda bayangkan ya, neraka nggak ada nih. Pakai apa Tuhan mengancam? Coba. Jangan membunuh ya, jangan memperkosa ya. Orang bilang kan, cuma gitu aja, jangan membunuh, jangan memperkosa. Nggak ada hukumannya ya. Orang akan membunuh, memperkosa, hukuman nggak ada. Coba Anda bayangkan di negara ini nggak ada hukum. Mencuri, membunuh, memperkosa nggak dia apa-apain. Orang akan bebas membunuh, memperkosa, apa-apa aja, guys. Tapi karena ada hukum, kalau kamu membunuh nanti akan kena hukuman seumur hidup atau hukuman mati, orang akan mikir waktu membunuh, guys. Sama kayak ciptakan surga neraka. Dengan adanya neraka, kalau orang mikir, nanti aku kalau jahat masuk neraka loh. Sama kayak hukum diterapkan. Nanti kalau aku jahat nanti masuk penjara loh. Paham ya? Jadi itu bukan berarti ketika Tuhan menghukum manusia itu atau menciptakan perangkat hukum itu bukan berarti dia membenci manusia. Enggak. Dia sayang. Dia nggak bikin manusia tuh melakukan kejahatan di muka bumi. Anda bayangkan ada surga neraka ya, manusia bakal bunuh-bunuhan di bumi. Karena hukum rimba berlaku. Nggak ada hukuman nanti kan ya kan? Itu logika berpikirnya, guys. Saya memilih Tuhan yang mengasihi manusia dan mau menjadi sekutu saya. Kalau kamu mau memilih Tuhan yang mau menjadi sekutumu juga, Tuhan yang mampu bangkit dari kematian untuk memberi
Tuhan yang mampu bangkit dari kematian. Tuhan tuh nggak mati guys, nggak bisa mati. Superman is dead. Superman aja is dead gitu. Apalagi Superman yang kuat gitu bisa mati. Apalagi Tuhan nggak bisa mati. Gitu. Masa Tuhan sama dengan Superman ya kan? Superman is dead, Tuhan mati juga gitu. Ini Superman apalagi bisa mati tuh sama kayak Yesus. Cuman ciptaan itu, bukan Tuhan guys. Berikan kamu hidup abadi. Kamu bisa mulai dengan menerima Yesus sebagai penguasa dan juru selamatmu sekarang. Gimana Yesus menguasai kita dan juru selamat kita? Sedangkan Yesus aja nggak selamat. Dan Yesus nggak pernah menguasai. Ingat, Yesus mengatakan ya, aku diberikan kuasa ini oleh Bapakku. Kuasa ini berasal dari Bapakku. Yesus nggak punya kuasa. Kuasa itu diberikan Bapaknya. Kalau nama orang diberi berarti nggak punya. Waktu bisa kuasa itu. Menteri ya punya kuasa dari presiden. Menteri itu membantu presiden. Kalau Yesus menerima kuasa dari Tuhannya, berarti Yesus membantu Tuhannya. Maka dia dikasih kuasa. Karena beliau membantu gitu kan. Ya, jadi Yesus bukan Tuhan ya. Ya, dia bukan penguasa karena dia justru diberi kuasa oleh Tuhannya. Dia juga bukan juru selamat dalam artian yang itu karena dia juga nggak selamat, guys. Bagaimana dia menyelamatkan kita jadi nggak selamat. Tapi Tuhan Allah ya, itu dia terbukti tidak pernah tidak selamat. Jangan tidak selamat. Nyentuh dia aja orang nggak pernah bisa, guys. Jangan nyentuh dia, lihat dia aja nggak bisa, guys. Jangan nyentuh lagi. Untuk melihat aja Allah tuh nggak mampu lah guys. Luar biasa. Ya kan? Itu baru kita tuhankan. Sesuatu yang nggak mampu kita sentuh, nggak mampu kita apa-apain. Saya memilih Tuhan itu daripada Tuhan yang mampu disentuh, yang bisa kita bully gitu kan. Itu bukan Tuhan guys. Setelah itu, kamu bisa baca Alkitab untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Jadi faktanya mereka tidak mendengarkan apa kata Yesus. Mereka mengatakan kata-kata Paulus, kata-kata perjanjian baru. Karena saya katakan ya, kata-kata Paulus yang perjanjian baru dan perjanjian lama itu telah belakang guys. Mereka bukan mengikuti perjanjian lama, malah itu perjanjian baru gitu. Karena mereka kan perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Padahal di perjanjian lama lah Yesus ngomong. Ingat, Yesus tidak ngomong di perjanjian baru ya. Yesus ngomong di perjanjian lama. Tapi omongan Yesus di perjanjian lama itu bagi mereka tidak berlaku lagi. Masuk hukum Taurat lainnya gitu guys. Padahal Yesus katakan ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat yang kepada Nabi. Fakta mereka menganggap Yesus datang untuk menyadarkan hukum Taurat kepada Nabi dengan berbukti yang tidak berlakunya hukum Taurat itu guys. Dibaptis dan mengikuti perjamuan kudus. Oke, ini musiknya kita kutukan copyright guys ya. Jadi share dulu video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.